Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your terror reader. Dan ini adalah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers, stalkers, orang yang suka intip-intip energi orang lain, orang yang suka usil dengan kehidupan orang lain. Oke. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Taurus di Earth sign dan kemudian akan berakhir di Pisces untuk Water sign. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Nggak semua kepoers akan merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin, di bawah santai saja, oke? Ini general reading mengenai kehidupan orang yang ingin kamu kepoin. Mungkin akan resonate dalam hal karir mereka, keuangan mereka, romance, hubungan dengan keluarga atau persahabatan. Kamu akan tahu aja nanti guys, kamu akan connect aja denganku jika memang orang yang sedang aku reading ini adalah orang yang sedang kamu kepoin ya. Karena itulah kerjasama dari kamu sangat dibutuhkan untuk memfokuskan wajah ini orang dan menyebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti kartunya keluar. Dan aku akan tetap ingatkan itu guys setiap kali pergantian zodiak, karena ini untuk ke-12 zodiak sign. Oke. Akan lebih bagus guys kalau kamu itu mengkepoin seseorang dimulai dari moon dulu ya, moon sign-nya, dan kemudian itu tentang rahasia gitu ya. Dan kemudian yang kedua dilanjut ke rising atau ascend, dan itu kamuflase mereka. Seperti apa yang terlihat di rising-nya, kontradiksinya lah kenyataan yang sebenarnya. Begitu cara melihat rising atau ascendant, oke? Dan kemudian yang terakhir sun. Sun itu adalah apa yang terlihat di permukaan, itulah kejadian yang sebenarnya. Jadi untuk mengamat-amati atau mengkepoin satu orang, kemungkinan besar kamu perlu melihat readingan 3 zodiak sekaligus, biar kamu bisa mendapatkan gambaran lengkap kira-kira keadaan dia selama 1 minggu ke depan seperti apa, oke? Oke, jadi ini readingan untuk kepo ya guys, untuk melihat energi orang lain. Kalau kamu mau lihat energi kamu sendiri, silahkan mundur ke readingan yang aku upload di hari Minggu guys. Judulnya itu Urgent Message for the Next 7 Days. Itu readingan khusus untuk mengkepoin diri sendiri, sementara ini readingan untuk mengkepoi orang lain ya. Oke, aku hanya akan ambil satu kartu saja untuk readingan kepo 1 menit guys, karena kepo berlama-lama nggak baik, nanti merusak konsentrasi. Kita akan pakai 2 deck secara bergantian ya. Masing-masing elemen, pergantian elemen akan ada pergantian deck biar clear aja. Dan tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended dalam readingan ini. Durasinya singkat-singkat saja karena masuk dalam kategori mini video. Walaupun durasi singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Tidak ada timestamp untuk hari ini guys, gue sibuk guys. Lagi buru-buru lagi mau keluar kota. Tapi kalau kamu mau lihat gitu berdasarkan zodiaknya langsung, kamu geser-geser aja guys, kamu geser-geser, oke. Sekalian kamu coba-coba hafalin deh gimana sih urutan pembacaan zodiak yang biasa dipakai di channel Be Delightful, biar hafal gitu loh. Karena ada aja bilang, "Bang, aku udah ngikutin sejak awal, udah 3 tahun gitu." Oh iya, mudah-mudahan dia udah hafal urutan pembacaan zodiak kayak mana gitu ya di channel Be Delightful. 3 tahun bang, gak pernah aku sekalipun lewat readingan abang. Oke, thank you very much. Hafalin urutan zodiaknya. Oke, kita segera mulai saja langsung ya untuk readingan kepo ini. Mana minumku? Nggak ada yang sediain minum. Sedih banget. Ada kok guys. Ayo. Kita mulai yang pertama dari Earth sign dulu ya. Ada Taurian. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Halo. Untuk mereka yang kepo sama Taurus, halo Taurus, apa kabar? Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. This is the Queen of Pentacles guys, Queen of Grounded ya, Feminine Energy aku lihat di sini. Yang paling banyak kepo sama Taurus adalah sesama Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan the Queen of Pentacles ini guys, prinsip biasanya memegang sesuatu, bisa itu prinsip atau kayak mempertahankan sesuatu, tapi sebenarnya dia nggak suka guys. Dia itu mempertahankan tersebut demi validasi, karena kata orang ini bagus, jadi aku harus pegang. Kata orang ini mah berharga, jadi aku pegang. Pas ditanya, bagus nggak menurut lo? Biasa aja sih. Berharga nggak ini menurut lo? Nggak terlalu, kayak nggak ada gunanya untukku. Terus kenapa lo pegang? Karena katanya ini berharga, jadi gue pegang.
That's the Queen of Pentacles energy. Termasuk dalam partnership. Lu sayang gak sama pacar lu itu? Enggak. Lu cinta gak sama pasangan lu? Enggak. Lu pengen gak ngabisin hidup sama pasangan lu? Enggak juga. Terus kenapa lu masih bersama dia? Iya, soalnya kata orang kami cocok. Atau mungkin dia pikir kayaknya untuk cari pacar lain ribet deh, repot banget deh. That's the Queen of Pentacles energy. Itu minor arcana guys. Queen of Pentacles ini dibikin manusia aja. Jadi ini berdasarkan, aduh si Bonbon berisik deh. Dari tadi gak berisik loh gitu. Sekarang udah berisik lagi. Mudah-mudahan gak mengganggu kalian ya. Jadi itulah yang sedang dilakukan oleh Taurus guys di 1 minggu ke depan. Taurus yang sedang kalian kepoin ini, dia itu memegang sesuatu, mempertahankan sesuatu, tapi doesn't like it, tidak menyukainya. Oke, kita teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, ada the Nine of Pentacles. This is detachment, kayak mandiri, wish fulfillment dalam keadaan pribadi ya. Ini harapan yang menjadi kenyataan tapi pribadi. Jadi bukan karena orang lain, atau bukan karena menyenangkan orang lain, atau bukan karena senang dibikin orang lain, enggak. Tapi senang atas keputusan sendiri. That's the Nine of Pentacles energy. Bentar ya guys. Aku baru suruh dia gitu diam. Dia ngerti guys. Dia Scorpio itu si Bonbon. Dan Nine of Pentacles adalah kartu mandiri guys ya. Dan yang pasti adalah kebahagiaan. Ini kartu kebahagiaan. Ini 1 minggu ke depan itu senang banget gitu. Dan senangnya itu pribadi, bukan karena orang lain, tapi just be happy by themselves gitu ya. Oke, Taurus, Virgo, Capricorn juga kayaknya yang sedang banyakkan kepo sama Virgo. Kamu lihat Virgo ini, Virgo kan banyakkan senyum gitu guys, dan menyendiri biasanya ya, The Nine of Pentacles ini, tapi menikmati, enjoy the days. This is good. Oke, kita teruskan guys untuk earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, yang banyak kepo sama Capricorn aku lihat Libra, Gemini, dan Aquarius. This is the Six of Swords guys, menyerah. Capricorn akhirnya mengaku kalah, dan ini baunya menjauh guys ya, karena The Six of Swords adalah keluar dari medan pertempuran. Jadi kalau kamu kayaknya lagi berantem-beranteman sama seorang Capricorn, Capricorn tidak mau lagi berantem sama kamu. Tapi bukan berarti dia diam atau mengalah, enggak, tapi pergi menjauh. Ya kayak this is not my battle anymore. Ngapain juga berisik-berisik, ngapain juga ribut-ributan sama lu, males gua begitu. Dan The Six of Swords ini kesannya kalah guys. Oke, mengaku kekalahan, tapi menjauh, pergi menjauh ya. Jadi kalau kamu kayak mau kamu mikir si Capricorn ini kamu taklukkan dan kemudian dia akan manut sama kamu, kamu salah. Capricorn gak akan pernah manut sama siapapun. Oke, jadi dia memang takluk, tapi dia pergi. Nggak mau habis itu dikuasain. Kan kadang gitu ya guys kalau perang ya. Ini kan cerita tentang perang nih. Kalau sword ini lebih ke strategic. Energi sword ini energi militer, energi peperangan, energi strategi kerajaan dalam perang, something like that. Kan kadang kita tuh bisa menaklukkan orang dan setelah itu dia manut sama kita, dia mengakui kesalahannya dan kemudian dia mengoke-okekan kita kan, kayak begitu ya. Nah The Six of Swords ini enggak, dia bilang kalah, oke, tapi aku nggak mau berurusan sama lu lagi, out, keluar dari kamu, aku lihat dari sini. Karena The Six of Swords juga adalah kartu moving away ya. Oke, itu dia untuk earth sign guys. Kita pindah ke elemen berikutnya, ada elemen fire, api. Ganti deck juga. Dimulai dari yang pertama, Aries dulu ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Halo Aries, apa kabar saudaraku?
Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Aries ya. Queen of Cups, Aries-nya jatuh cinta. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Aries. Queen itu adalah feminine energy, dia tidak didesain untuk aktif guys. Makanya Queen of Cups itu lebih sering dipendam gitu ya. Tapi ada perasaan yang sangat mendalam sekali. Ada kesukaan, suka banget begitu, atau sayang banget, affection ke kamu berarti ya. Kalau kamu merasa iya kan, menurut aku sih dia juga suka sama aku, itu dia readingannya untuk kamu begitu. Because this message is for you guys, okay? Yang jelas ada hal yang sangat disukai oleh Aries, dan kemudian itu dipendam, tidak diberitahukan ke banyak orang, tidak digembar-gemborkan. Tapi the Queen of Cups itu hanya suka pada satu, one heart ini, Queen of Cups ya. Jadi kalau misalnya ini berkaitan dengan romance, kamu datang melihat si Aries, kemana ya kira-kira si Aries ini kayak agak sulit terbaca karena dia pasif di depan gua gitu. Tapi kayak gua ngerasa ada yang lain deh dari tatapan matanya, dari cara dia bicara. Nah ini readingan untuk kamu. Dia memendam rasa atau menyimpan rasa ke kamu ya. That's the Queen of Cups energy. Kalau ini tidak berkaitan dengan romansan, maka Aries sedang diam-diam memendam rasa ke sesuatu yang dia sukai gitu deh intinya ya. Oke guys, kita teruskan ke fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Leo, halo Leo. Ini ada sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oh, the sun, happiness. This is the ultimate happiness ya. Ini tidak merepresentasikan zodiak apapun guys. Any zodiac could be here right now. The sun ini bahagia, gembira, matahari terbit, aktif, sibuk tapi senang, banyak kerjaan tapi senang, menyenangkan sekali, something like that. Beberapa di antara kalian kalau sedang mengintip tentang kehamilan, the sun juga unexpected pregnancy. Kalau misalnya nunggu kabar tentang kehamilan, kemungkinan besar 1 minggu ini ada kabar kehamilan untuk Leo. Misalnya ada suami yang lagi nungguin istrinya hamil gak ya, kapan istrinya hamil begitu. Bapak-bapak suami 1 minggu ke depan ada kemungkinan kehamilan ya. Karena The Sun juga adalah kartu kehamilan, kartu anak. Misalnya anak laki-laki nih guys. Kalau nggak anak laki-laki, anak perempuan yang ke lelaki-lelakian ya, strong, powerful, dan jadi anak emas biasanya. Regardless all of that, The Sun adalah kartu kebahagiaan atau kartu kegembiraan. 1 minggu ke depan Leo-nya happy, bahagia, gembira, sibuk, dan bahagia kayak begitu. Oke. Kita teruskan guys untuk fire sign yang berikutnya, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Hai Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ada yang kepo sama kamu Sagittarius. Ini dia sedikit info tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Devil lagi candu pada sesuatu guys, lagi terikat pada sesuatu, sulit untuk melepaskan sesuatu, dan itu bukan hal yang baik ya. Kalau Devil datang tidak ada cerita kebaikan guys ya. Addiction to something toxic, okay? Terpenjara, okay? Terpengaruh pada hal buruk. Kebanyakan yang kepo sama Sagittarius adalah Capricorn. Aku lihat di sini because this is Capricorn energy guys, the devil. Sulit bagi Sagittariusnya untuk melepaskan kecanduan ini. Sulit banget. Oke. Orang dalam masa devil tidak merasakan ketenangan hati ya guys. No peace, no inner peace in devil mode. Jadi si Sagittarius ini pun bukannya menikmati, cuman don't know what to do to get out from this energy. Karena kalau udah masuk ke the devil, jebakannya itu luar biasa guys ya. Tipu muslihatnya itu luar biasa, kayak dalam labirin, berputar-putar, terjebak, kebingungan, dan kemudian tersesat. Itulah Sagittarius yang sedang kamu kepoin saat ini. Aku gak tahu itu dalam hal apa, kamu yang tahu. Bisa jadi drugs, narkoba, judi online, korupsi, perselingkuhan, apapun itu. Tapi baunya devil atau jahat, dan dia tidak suka berada di situ, tapi gak tahu gimana caranya keluar. Oke guys, kita teruskan untuk elemen berikutnya. Karena fire sign sudah berakhir,
masuk ke air sign ya. Dimulai yang pertama dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Libra, halo Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Thank you very much. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn yang paling banyak kepo sama Libra. The Nine of Pentacles, ini tadi energi siapa ya? Virgo kalau nggak salah. Kalau nggak salah mah benar ya. Nine of Pentacles ini guys, happy, detached, emotionally detached, financially, kayak lepas dari lilitan hutang, lepas dari tunggakan, keluar dari masalah keuangan, kayak begitu guys. The Nine of Pentacles enjoy themselves ya. The Nine of Pentacles ini biasanya tunggal pribadi dirahasiakan, tidak banyak orang yang tahu, tapi ada kegembiraan secara pribadi karena terlepas dari masalah keuangan. Aku lihat di sini untuk Libra yang sedang kalian fokuskan. Oke. Di masa The Nine of Pentacles, apakah orang akan welcome begitu? Yes, tentu saja. Selama tidak memberati, jangan memberatkan. Jangan bikin pusing, jangan bikin repot, itu lepas. Oke. Kita teruskan guys untuk air sign yang kedua ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Gemini, halo Gemini. Oke, ini dia sedikit informasi mengenai Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Gemini. Lagi keras kepala banget Gemini-nya guys. Grounded, yakin banget dengan yang dia lakukan. King of Pentacles ini identik kaki guys, tertancap ke tanah sampai ke batas lutut. Jadi nggak akan bisa bergerak lagi. Kalau ini bicara tentang pendapat, pendapatnya satu tunggal, tidak bisa diubah lagi. Kalau ini bicara tentang keputusan, keputusannya fix, dia tidak akan mau mengubah keputusannya. Kalau ini bicara tentang ego, egonya lagi luar biasa banget dan dia tidak akan mau menurunkan egonya. That's the King of Pentacles, penguasa dunia. After all, dia adalah king guys. Biar gimana pun kalian itu nggak akan selalu punya king itu kan punya auranya sendiri begitu ya. Kamu itu nggak akan berani melawan egonya dia, kamu nggak akan berani mengutak-atik keputusan dia, kamu nggak akan berani mengganggu-ganggu idenya dia, karena dia tuh selalu punya prinsipnya, dia akan punya teorinya, alasannya kenapa dia grounded seperti ini. Keras kepala banget ya, keras kepala banget. Terutama jika kamu adalah Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn, di masa-masa dia Gemini, King of Pentacles, kamu akan kebingungan guys. Dari duality tiba-tiba jadi yakin banget, dan Pentacles ketemu Pentacles mungkin akan bentrok ya. Oke. Kita teruskan ke air sign yang ketiga guys, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, halo Aquarius. Ya sudah, ini ada sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, Cancer yang paling banyak kepo sama Aquarius. Aquariusnya lagi sibuk banget katanya guys di 1 minggu ini. Bisa jadi akan melakukan perjalanan atau pindahan atau mobile in general ya. Liburan juga mungkin, membeli kendaraan baru, mengganti kendaraan lama menjadi kendaraan baru. That's the Chariot energy. Atau secara umum Chariot itu adalah bergerak guys, pindah, moving on dari satu titik lama ke titik yang baru. Dan ini major arcana divine intervention, artinya si Aquariusnya mau melakukannya. Begitu ada the Chariot, ingatlah guys, it's like Grab car, Go car, taksi yang biasa kamu pakai, Bluebird. Dia datang di depan kantormu, Pak, Bu, saya sudah datang. Dia hanya akan menunggu 30 menit misalnya atau 20 menit. Kalau kamu nggak turun-turun juga, nggak muncul juga, dia akan pergi dan uangmu akan hangus kayak gitu ya. Yang sudah kamu yang misalnya kamu depositkan, something like that. Atau akan ada biaya gitu deh. Same with the Chariot, dia tidak akan menunggu divine intervention, datang, pergi, dikabarin mau naik atau enggak, dan aku lihat Aquariusnya naik. Aquariusnya naik, oke? Kamu mungkin akan melihat Aquarius berbeda, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya setelah 1 minggu ini selesai.
Iya, karena sudah move on. Oke. Oke, kita pindah deck lagi guys karena mau pindah elemen. Elemen berikutnya adalah elemen air. Water sign, kita mulai yang pertama dari Cancerian dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Hai Cancer, ada yang kepo sama kamu. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Judgment. Anybody could be here guys. Ini tidak merepresentasikan zodiak apapun, tapi The Judgment adalah peringatan tentang peluang memilih jalan yang salah. Ya, sudah masuk ke jalan yang salah, sudah masuk. Dan The Judgment ini kayak bilang balik, oi, itu salah. Ada kesalahan yang akan segera dilakukan oleh Cancerian ya, sebelum sampai ke titik kesalahan tersebut. Ini kan kesalahan di sini gitu. Cancer jalur tepatnya gini, Cancer udah mulai gini guys, mulai belok mengarah ke sini. Nah inilah pas perjalanan menuju ke sini lah Judgment datang, nenet disuruh balik ke sini. Biasanya kan ada masalah yang terjadi di 1 minggu ke depan ini kecil. Tapi kalau Cancernya tetap maju, kena masalah besarnya. This is the tower guys, the big bang katanya ya. The tower itu akan mementalkan Cancer kembali ke jalan yang tepat. Dan itu biasanya udah babak belur dulu guys. Jadi si Cancer ini menjelang melakukan kesalahan katanya. Terus apa dong yang harus aku lakukan deh? Ray, nggak ada yang bisa kamu lakukan guys, tunggu aja. Because this is major arcana ya. Mudah-mudahan si Cancernya bisa mendengarkan warning yang datang dari universe ini tentang kesalahan yang sedang dia lakukan saat ini. Oke guys, kita teruskan ke water sign yang kedua, ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Halo Gemini, masih aja kamu kepo sama si Scorpio itu ya Gemini. Aduh, it breaks you Gemini. The Scorpions will always break you. Jahat banget gue. Sama kayak kalau Taurus, breakernya itu Pisces akan selalu menghancurkan. Pisces akan selalu menghancurkan Taurus ya. Yuk kita lihat. Ini ada sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Oke, Emperor datang guys. Alpha, ini Aries yang paling banyak kepo sama Scorpio. Energi Aries soalnya. Ini Alpha dominannya tinggi sekali, dominasinya tinggi sekali, paling gak bisa dibilangin guys, mau semaunya aja. Leading, dan hampir-hampir tidak mempedulikan. Di masa-masa Emperor seperti ini guys, karena ini major arcana, ini bagus. Ini bukan jahat ya, ini bukan yang jelek-jelek. Ikutin aja si Scorpio-nya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Karena dia tahu apa yang dia ingin wujudkan. Kayak kesannya gini guys, kamu ikutin si Scorpio ini. Dia senang sekali dan kamu pun harusnya senang, jangan sambil ngedumbel. Di masa Alpha seperti ini, gak ada yang kamu bisa lakukan guys untuk kayak menaklukkan Emperor, gak akan pernah bisa. Jadi kalau kamu Emperor ini atau si Scorpio ini bilang kita begini ya, kita begini. Kalau mau gimana pun kamu bilang, tapi aku menurutku sampai lu berbuih-buih, energi lu habis, dia akan cuma dengar, diam, dan langsung bilang lagi, oke, kita tetap begini. Capek lu, serius. Siapapun yang lagi kepo sama Scorpio, gak ada gunanya. This is Emperor energy, oke? Ikutin aja, dan ini kartu yang bagus, dia tahu apa yang sedang dia lakukan ya. Oke guys, kita teruskan ke water sign yang terakhir, ada Bapak Ibu Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin guys, dan sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Halo Pisces. Oh, bersua kembali sesama water sign Cancer, Scorpio, Pisces yang aku lihat banyak kepo sama Pisces. Ini ada kerinduan, kayak kangen gitu untuk nostalgia. Kayak kangen aja gitu guys. Dan kemudian nostalgia terjadi di 1 minggu ke depan ya. Jadi The Six of Cups itu bukan peristiwa mengejutkan. Oke, misalnya the return of somebody from the past, atau misalnya munculnya teman lama yang udah
lama nggak ngomongan, lama nggak bertemu begitu. Tapi ketika The Six of Cups datang itu kita selalu punya feeling guys tentang nostalgia atau keindahan masa lalu. Oke, jadi kalau misalnya ini tentang mantan yang kembali, maka si Pisces ini udah keingatan sama mantannya ini dari beberapa waktu sebelumnya. Oke, dan mungkin kamu lah mantan itu. Jadi Piscesnya pun keingatan sama kamu ya. The Six of Cups adalah momen yang menyenangkan, indah. Jadi kalau kamu kayak mau memulai kembali sesuatu dengan Pisces, no matter what the situation is, 1 minggu ke depan adalah momen yang tepat. Kalau kamu adalah orang dari masa lalu yang kayak pengen ngobrol sama Pisces, ngobrol lah di 1 minggu ke depan, dimulai hari ini sampai dengan Sabtu. Itu momen yang paling tepat karena Piscesnya juga lagi nostalgic ya, lagi pengen yang indah-indah, mengenang yang indah-indah di masa lalu. Pisces akan senang sekali untuk diajak bicara, ngopi atau gimana gitu dan mengingat-ingat masa lalu. Suka banget dia di 1 minggu ke depan ya. Jadi kalau kamu kayaknya misalnya bukan orang dari masa lalu misalnya, dan kemudian tapi pernah kenal sama Pisces sebelumnya, pengen nembak Pisces atau pengen ada hubungan dengan Pisces, kamu ajak dia ngopi dan ceritakanlah tentang masa lalu. Mungkin dia teman SMA-mu ya guys, kalian tuh pernah berteman zaman kuliah. Ceritakanlah tentang zaman kuliah yang menyenangkan, Pisces suka sekali. A little bit romantic, nostalgic dan lebay guys, oke. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini ya guys. Kepo segitu aja, gak usah terlalu berlama-lama. Oke, mudah-mudahan sudah bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.